Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Fahila dari kelas 12 4. Di sini saya akan membahas tentang materi bab 1 yaitu matematika keuangan dan materi bab 2 transformasi fungsi. Materi bab 1, saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Pengertian dari bunga majemuk yaitu bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi dari bunga pada periode sebelumnya, sehingga besar bunga setiap periode tidak sama. Jika bunga yang diperoleh tidak diambil setiap akhir periode, maka bunga tersebut ditambah pada modal awal menjadi modal baru yang akan digunakan lagi pada periode berikutnya. Adapun rumus dari bunga majemuk yaitu sebagai berikut: MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Keterangan MN sama dengan nilai akhir, MO sama dengan modal awal, I sama dengan persen suku bunga majemuk, N sama dengan periode. Kita langsung aja masuk ke pembahasan soal tentang bunga majemuk. Pertanyaannya yaitu modal sebesar 5 juta rupiah ditabung dengan suku bunga majemuk 5% per tahun. Tentukan besar modal setelah 4 tahun. Nah, di sini sebelum kita menjawab soal, kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Yang pertama di situ yang diketahui ada N yaitu modal sebesar 5 juta. Kemudian I yaitu suku bunga sebanyak 5%. Kemudian kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,05. Kemudian ada N yaitu periodenya yaitu 4. Kemudian yang ditanya di sini adalah tentukan besar modal setelah 4 tahun atau MN. Kemudian kita jawab dengan menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu MN sama dengan M dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Kemudian kita bisa masukkan angka-angka yang diketahui sama dengan 5 juta dalam kurung 1 ditambah 0,05 pangkat 4 sama dengan 5 juta dalam kurung 1,05 pangkat 4 sama dengan 5 juta. 1,05 pangkat 4 itu hasilnya 12155. Kemudian bisa langsung kita kalikan dan kita peroleh hasil akhirnya yaitu 6.077.500. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi bab 2 yaitu transformasi fungsi pada bagian translasi. Kita langsung aja ya teman-teman. Di sini ada pengertian translasi yaitu translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan arah dan jarak tertentu atau biasanya disebut pergeseran. Adapun rumus dari translasi tersebut yaitu A di dalam kurung X, Y ditranslasikan T sama dengan apa aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Keterangannya A dalam kurung X, Y sama dengan titik asal dalam kurung A, B sama dengan translasi aksen dalam kurung X aksen, Y aksen sama dengan titik bayangan. Selanjutnya kita ke pembahasan soal. Pertanyaan di sini yaitu tentukan bayangan garis 5X plus 7Y min 11 sama dengan 0 ditranslasikan oleh T sama dengan 3 min 2. Tentukan translasinya. Dari soal itu bisa kita ketahui bahwa A-nya adalah 3 dan B-nya min 2. Kemudian bisa kita langsung jawab menggunakan rumus. X, Y ditranslasikan pada T sama dengan A sehingga menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Yang sudah diketahui tadi bisa kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu A-nya 3 dan B-nya min 2. Sehingga menjadi dalam kurung X, Y ditranslasikan oleh T sama dengan 3 dan min 2 yang menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung X plus 3, Y plus min 2. Bisa dituliskan sebagai X aksen sama dengan X plus 3. Kemudian untuk mengetahui X-nya, maka 3-nya dipindahkan ke kiri menjadi X min 3 dalam kurung X min 3 sama dengan X atau X sama dengan X aksen min 3. Begitu juga Y aksen yang menjadi Y aksen plus 2 sama dengan Y atau Y sama dengan Y aksen plus 2. Nah, setelah tadi kita mengetahui X sama Y-nya, kita substitusikan pada 5X plus 7Y min 11 sama dengan 0. Nah, 5X, X-nya itu diubah menjadi X aksen min 3 dan 7Y. Dan Y-nya juga diubah menjadi Y aksen plus 2 min 11 sama dengan 0. Nah, kemudian dikalikan 5, dikalikan dengan X. Aksen menjadi 5X aksen. 5 dikalikan dengan min 3 hasilnya min 15, ditambah 7 dikalikan Y aksen menjadi 7Y aksen. 7 dikalikan 2 hasilnya 14, nah, dikurangi 11 sama dengan 10. Kemudian dikelompokkan X, Y dan bilangannya, sehingga menghasilkan 5X aksen plus 7Y aksen min 12 sama dengan 0. Sehingga apabila 5X plus 7Y min 11 sama dengan 0 ditranslasikan pada 3 min 2 dihasilkan 5X plus 7Y min 12 sama dengan 0. Baik, teman-teman. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf dan terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua.